Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menunjukkan taringnya. Ia sukses merebut podium tertinggi dalam sprint MotoGP Spanyol 2025 setelah duel sengit merebut posisi terdepan dari Fabio Quartararo yang harus apes malam itu. Nasib kurang beruntung menghampiri Quartararo. Start dari pole position, El Diablo sebenarnya tampil menjanjikan. Tapi mimpi indah itu harus berakhir cepat di sirkuit Jerez, Spanyol, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Duel seru terjadi sejak lampu start padam. Quartararo sempat memimpin dengan gagah, namun Marquez yang tak kenal ampun berhasil menyusul di putaran kedua. El Diablo kehilangan kendali, tergelincir di sektor 3, dan harus mengakhiri sprint lebih cepat. Crash keras yang membuat Quartararo gigit jari. Sementara itu, Marc Marquez langsung melesat tanpa tandingan. Ia mengunci posisi terdepan dan melibas lap demi lap hingga akhirnya kembali merebut kemenangan sprint yang kelima musim ini. Sejarah tercipta. Marquez kini menjadi pembalap pertama yang mampu mengoleksi 5 kemenangan sprint race. Tak kalah seru, podium kedua diraih sang adik, Alex Marquez, yang kembali membuktikan dirinya sebagai spesialis runner-up. Sedangkan Francesco Bagnaia tampil konsisten dan cerdas, melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Sejak start, Marquez tampil agresif. Ia langsung mengincar posisi terdepan, tapi Fabio Quartararo tak mau kalah. El Diablo sempat melakukan manuver brilian di tikungan pertama, mempertahankan posisi puncak. Di belakang mereka, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia terus membuntuti dengan jarak super ketat, membuat jalannya sprint makin panas. Quartararo berjuang mati-matian melawan tekanan Marquez, tapi sayang, petaka datang di tikungan 6 sektor 3. Saat mencoba bertahan dari serangan Marquez di sisi dalam, Quartararo kehilangan grip dan tergelincir, mengalami low side, lalu crash. Sprint pun berakhir lebih cepat baginya, baru 2 putaran berjalan, Marquez pun melenggang sendirian di depan. Sisa balapan penuh drama. Dengan 8 lap tersisa, tikungan 6 kembali memakan korban. Kali ini Jack Miller dari Yamaha yang harus mencium aspal dan gagal finish. Tak lama kemudian, Johan Zarco dari LCR Honda Castrol juga mengalami crash hebat di tikungan 2. Namun semua insiden itu tak menghentikan Marquez. Ia terus melaju tanpa ada yang mampu mengusik, memastikan kemenangan kelimanya di sesi sprint dengan gaya sang penguasa. Marc Marquez benar-benar mengamuk di Jerez. Alex Marquez bangkit dari kecelakaan dan cetak rekor lap gila di latihan GP Spanyol. Sebuah aksi luar biasa meledak di sirkuit Jerez. Alex Marquez, sang pebalap Gresini, berhasil bangkit dari kecelakaan yang mengguncang tubuhnya dan bukan hanya kembali ke lintasan, tapi menorehkan sejarah dengan catatan waktu 1 menit 35,991 detik. Inilah rekor lap tercepat yang pernah ditorehkan di kelas utama MotoGP Jerez. Sesi latihan dimulai dengan intensitas tinggi. Raul Fernandez dari Trackhouse, Aprilia langsung menggebrak dan memimpin, disusul oleh Fabio Quartararo yang mengawal ketat di posisi kedua, ditemani oleh tandem setianya, Alex Rins. Namun, baru di putaran terbang kedua, pasangan kakak beradik Marquez menunjukkan taringnya. Alex langsung menguasai posisi teratas, disusul Marc tepat di belakangnya. Duel bersaudara kembali terjadi. Joan Mir sempat menyusup ke posisi ketiga, namun tak lama kemudian Quartararo kembali menggeliat, naik ke posisi 2. Tapi tensi makin meninggi ketika Alex Marquez terjatuh keras di tikungan 5. Tubuhnya tampak terguncang hebat, dan bendera merah pun dikibarkan, barier harus diperbaiki. Drama belum juga reda, bahkan baru dimulai. Sesi kembali berjalan, dan langsung Franco Morbidelli melesat ke posisi 2. Tidak lama, giliran Quartararo memimpin waktu tercepat. Dengan 35 menit tersisa, Bagnaia pun ikut naik ke posisi 2, memanaskan papan klasemen. Namun, perubahan datang bertubi-tubi. Marc Marquez kembali mengamuk dan mengambil alih posisi 2. Pedro Acosta serta Brad Binder juga ikut dalam persaingan panas,
menembus posisi 3 dan 4 sebelum Binder ikut tergelincir dari persaingan akibat crash. Masuk 15 menit terakhir semua mata tertuju ke lintasan. Quartararo jatuh. Bendera kuning kembali berkibar, membuat banyak catatan waktu dibatalkan. Tapi papan waktu tetap bergerak liar, Marc Marquez memimpin lagi. Morbidelli kedua, Bagnaia ketiga. Gila! Dan, siapa yang kembali dari bayang-bayang kecelakaan? Alex Marquez. Sang pejuang Gresini kembali ke trek dengan api yang menyala. Ia melesat naik ke posisi 3. Dan tak lama, Bagnaia rebut posisi pertama dengan 3 menit tersisa. Tapi para rival masih panas membara. Serangkaian crash lagi-lagi membuat banyak lap dibatalkan. Namun satu nama tetap berdiri tegak tak tergoyahkan. Alex Marquez. Ia menghantam waktu tercepat dan mencetak sejarah, 1 menit 35 detik di Jerez. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekacauan bendera kuning dan jatuhnya para pebalap, tak ada yang mampu menyentuh catatan waktu Alex. Ia menutup sesi sebagai yang tercepat, Bagnaia di posisi 2, tertinggal 0,103 detik. Morbidelli meraih posisi 3, disusul oleh Marc Marquez, dan Quartararo melengkapi 5 besar. Barisan selanjutnya juga tak kalah sengit, Fermin Aldeguer, Johan Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, dan Joan Mir. Mir mengamankan tempat terakhir menuju Q2 dengan selisih super tipis, hanya 0,55 detik dari Binder. Duel sengit Marquez bersaudara di FP1 MotoGP Spanyol 2025. Alex taklukan sang kakak, ketegangan langsung terasa sejak awal sesi latihan bebas pertama MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez, Jumat. Pertarungan seru antar dua bersaudara, Marc Marquez versus Alex Marquez, menjadi sorotan utama. Tak butuh waktu lama, Alex Marquez tampil beringas. Saat sesi baru berjalan 9 menit, pembalap Gresini Racing itu langsung mencetak benchmark waktu tercepat, 1 menit 37,239 detik, menggebrak papan catatan waktu. Sementara itu, sang kakak, Marc Marquez, sempat kesulitan di 15 menit pertama. Pembalap Ducati Corse itu terdampar di posisi ke-11. Namun, juara dunia 8 kali ini tak tinggal diam. Di outing kedua, Marquez menunjukkan kelasnya perlahan tapi pasti. Ia merangkak naik dan memperbaiki catatan waktunya. Sisa 22 menit jadi titik balik. Marc Marquez akhirnya sukses memimpin, unggul tipis hanya 0,51 detik dari Alex. Suhu persaingan makin panas. Namun drama belum selesai. Alex Marquez sempat tergelincir di tikungan pertama, tapi semangat juara dalam dirinya tak padam. Sang juara dunia 2 kali itu bangkit dengan garang. Dan, boom, di 6 menit terakhir, Alex kembali menggeser posisi Marc. Dengan catatan fantastis 1 menit 36,831 detik, Alex mengunci posisi puncak di akhir sesi. Marc Marquez mencoba segala cara untuk membalas, namun waktu tak berpihak padanya. Ia harus puas finish di posisi kedua, tertinggal 0,357 detik dari sang adik. Sementara itu, Fabio Quartararo tampil cukup impresif untuk Yamaha, mengamankan posisi ketiga di depan Maverick Vinales yang juga tampil konsisten. Dari kubu Honda, Joan Mir jadi yang tercepat, menempati posisi 5, menyalip Jack Miller dari Pramac Yamaha. Juara bertahan Francesco Bagnaia belum menemukan ritme terbaiknya di FP1 kali ini. Ia hanya mampu finish di posisi ke-7, terpaut 0,701 detik dari waktu terbaik Alex. Posisi 10 besar dilengkapi oleh Johan Zarco, Alex Rins, dan Franco Morbidelli. Sementara para pembalap Jepang mencuri perhatian dengan performa solid, 5 rider asal negeri Sakura sukses menembus 10 besar.
Tak ada yang meragukan lagi, Marc Marquez saat ini adalah raja sejati MotoGP. Bersama Ducati, ia sedang melaju kencang menuju gelar juara dunia ke-9. Dan semua pencapaiannya itu bukan karena keberuntungan tapi karena kerja keras, tekad baja dan mental juara. Marquez bukan hanya mencatat namanya dalam sejarah, tapi dia mengukirnya dengan tinta emas. Namun, sebelum sang bintang dari Cervera bersinar terang, ada sosok-sosok luar biasa yang lebih dulu membuka jalan. Salah satu yang paling bersinar, Casey Stoner. Dan ini bukan cuma pendapat fans, bahkan Scott Redding, pembalap World SBK, menyebut nama Stoner saat bicara tentang inspirasi Marquez di podcast Motorsport Republic. Menurut Redding, sejak awal terjun ke MotoGP, Marquez sudah terpukau oleh gaya balap Stoner. Bahkan, seharusnya mereka sempat berbagi garasi di tim Repsol Honda. Sayangnya, Stoner memutuskan pensiun terlalu cepat, dan momen pertarungan langsung itu pun tak pernah terjadi. Tapi jangan salah, Marquez tidak tinggal diam. Ia jadi terobsesi dengan data sang legenda Australia. Aku nonton dokumenter saat Stoner masih di kelas 250C. Dia jatuh, lalu makin kencang, dan jatuh lagi, cerita Redding. Dia nggak pernah menyalahkan motornya, dan Marquez juga sama. Dia belajar dari Stoner, menganalisis setiap data. Dari cerita yang ku dengar, Casey adalah satu-satunya panutan yang ada di benaknya dan gaya membalapnya, ya ampun, mirip banget. Kita bisa lihat kemiripan itu dengan jelas di sirkuit Phillip Island kandang Stoner yang kini juga dikuasai Marquez. Lihat cara dia melibas tikungan, terutama di tikungan 3 Phillip Island itu gila. Seperti dia sudah berbulan-bulan menganalisis setiap pergerakan Stoner. Kalau mereka berdua pakai baju balap hitam polos, kita pasti kesulitan membedakan. Cara dia bangkitin motor, menyerang di momen perubahan arah, semuanya mirip banget. Dia adalah Stoner Junior tapi dengan ambisi yang bahkan lebih membara. Memang, rasa laparnya akan kemenangan kadang bikin dia jatuh, tapi itu bukan kelemahan, itu adalah bagian dari mental petarung sejati, tegas Redding. Dan jangan lupakan kedatangan Marquez ke Ducati, serta adaptasinya yang super cepat setelah bertahun-tahun bersama Honda, juga jadi bukti lain kemiripannya dengan Stoner. Dia seolah nggak peduli naik motor merek apa. Lanjut Redding soal Stoner. Semua pembalap selalu merasa mereka bisa cepat di motor manapun, padahal kenyataannya nggak begitu. Aku sendiri udah ngerasain di BMW, betapa sulitnya adaptasi. Tapi buat Stoner, ganti merek motor? Sepele. Dan kini, Marquez menunjukkan hal yang sama. Dia adalah pembalap sejati, yang bisa menaklukkan apapun yang ditungganginya. Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari tim Red Bull KTM, akhirnya angkat bicara. Ia merasa perlu meluruskan satu hal yang belakangan ini ramai dibicarakan. Leluconnya soal Marc Marquez yang justru dipelintir dan digoreng habis-habisan oleh beberapa media. Sejak kemunculannya di dunia MotoGP, nama Acosta memang langsung melejit bagai meteor yang melesat di langit malam. Banyak yang menyebutnya sebagai titisan Marc Marquez, sosok legendaris, penuh karisma, dan syarat prestasi. Mulai dari juara dunia Moto3 di musim debut, lanjut menaklukkan Moto2, hingga melangkah ke MotoGP dalam usia yang bahkan belum genap 2 dekade. Dan ketika ia pertama kali mengaspal di kelas para raja, semua mata tak bisa berpaling. Acosta melaju kencang, menebar ancaman, dan seolah-olah berkata, "Aku datang untuk menjadi legenda." Bahkan, Marc Marquez sendiri, sang bayi alien, sempat dibuat repot oleh bocah dari Mazzaron ini di awal musim lalu. Publik pun mulai berandai-andai. Apakah Acosta adalah mega bintang berikutnya, penakluk era baru MotoGP? Jika Marquez dikenal sebagai si semut dari Cervera, maka Acosta dijuluki si hiu dari Mazzaron.
Keduanya sama-sama berasal dari tanah Spanyol, keduanya sama-sama punya aura memikat di atas lintasan. Tapi dibayang-bayangi Marquez bukanlah hal baru bagi Acosta, hingga suatu hari, dalam jeda musim, ia tampil di acara komedi terkenal di Spanyol La Resistencia, di sanalah momen itu terjadi. Ketika nama Marquez disebut oleh sang pembawa acara, Acosta melempar celetukan santai, "Siapa itu?" Lelucon, tentu saja. Sebuah canda ringan khas acara komedi. Tapi publik tak semuanya menangkap nada gurau itu. Sebagian fans dan beberapa media luar langsung mengibarkan bendera merah. Mereka menganggap Acosta kurang ajar, tak tahu diri, bahkan arogan karena berani mengejek Marquez yang sudah punya lemari penuh trofi. Ditambah performa Acosta yang sempat menurun belakangan ini, persepsi miring itu semakin menjadi-jadi. Tapi Acosta tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara bersama jurnalis Nico Abad di kanal YouTube, ia menjelaskan semuanya dengan gamblang. "Saya pikir itu disalah-artikan," ujarnya dengan nada tenang tapi tegas. "Itu acara komedi, orang harus tahu kapan menaruh segalanya dalam konteks yang tepat." Lalu, Acosta menegaskan satu hal yang tak bisa dibantah, bahwa dirinya tak pernah, sekalipun, meremehkan siapapun di lintasan. Terlebih Marquez, sosok yang ia kagumi sejak kecil. Mark adalah legenda. Kekalahan dari Marquez bukanlah hal memalukan, justru terhormat. Karena untuk bisa kalah darinya, berarti kau sudah cukup hebat untuk berada di levelnya. Ia pun melanjutkan, dengan mata berbinar penuh semangat, "Hari ini, Mark adalah pembalap yang harus dikalahkan. Dia sudah memenangi semua balapan musim ini kecuali satu, ketika ia terjatuh di GP Amerika." Namun yang membuat pernyataannya menyentuh adalah kalimat berikutnya. "Lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, saya malah ingin merasakan kalah dari dia dulu, karena melawan orang seperti Mark, bahkan jika kau kalah, itu artinya kamu sudah melangkah jauh." Marc Marquez kembali jadi sosok yang menakutkan di lintasan MotoGP. Fisiknya prima, auranya membara, dan para rival mulai gemetar. Ya, dialah bintang baru Ducati yang sedang menikmati kebangkitan karier yang luar biasa di musim 2025 ini. Sejak awal tahun, Marquez seolah menjelma jadi versi terbaik dari dirinya, dan semua mata tertuju padanya. Jack Miller, salah satu rival sekaligus saksi mata, sudah lebih dulu menyadari tanda-tanda itu sebelum balapan pembuka. Pria itu benar-benar menyeramkan. Auranya, "Saya bisa melihatnya," ungkap Miller dengan nada takjub di podcast Gypsy Tales. "Saat dia turun dari pesawat menuju Thailand, kami semua satu pesawat charteran, seluruh padok di dalam sana dan boom. Kamu bisa merasakan energinya. Saya pernah melihat itu sebelumnya. Rasanya seperti deja vu, seolah-olah dia terlahir kembali." Miller tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Luar biasa melihat dia kembali seperti itu, saya ikut bahagia. Hanya dia yang tahu betapa kelam jalan yang telah ia tempuh, saya yakin itu bukan sekadar masa sulit, itu adalah neraka." Ia melanjutkan dengan penuh semangat, "Katakan apapun tentang dia, tapi pria ini berjuang habis-habisan. Lihat kondisi fisiknya tahun ini, dia berubah total. Kurus, kencang, seperti kuda pacuan. Dia siap tempur. Dia merasakannya, dia tahu ini saatnya, dan dia mengeksekusinya tanpa ragu." Sosok Marquez yang sekarang adalah gabungan tekad baja dan tubuh yang telah ditempa ulang. Setelah cedera brutal di tahun 2020 yang hampir mengakhiri kariernya, dan rangkaian kecelakaan mengerikan sepanjang musim 2023 bersama Honda yang terus mengecewakan, kini dia bangkit sebagai alien sejati. "Dia bukan pembalap biasa," ucap Miller dengan nada serius.
Dia itu makhluk dari dimensi lain. Dia mengendarai motor sampai batas paling gila sampai bannya lepas pun, dia masih menekan. Kalau bicara soal memaksakan diri, dia itu definisi dari maksimal.